Mulai, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam ya. Sini aja yang gak usah jauh-jauh. Nih. Ini. Kayak saya gigit aja. Boleh. Boleh siapa aja. Oke. Terima kasih atas undangannya ya, Meta sama siapa? Brian ya? Richard, ya. Saya baru kenal Richard dan Meta. Yang lainnya saya belum kenal. Di sini sayang Dhamma Desananya bebas. Mau nanya apa silahkan. Kalau nggak ada yang nanya ntar saya yang tanya. Tapi sebelum itu saya mau kenal dulu semuanya nih. Ini tadi Richard, yang ini Andika Bayangkari. Lagu ya? Oh ya, salah. Habis Andika terus Ferdinand. Oke, mantap. Alvaro. Oh, Alvaro. Terus Daryl. Wah, taunya Daryl. Pernah dengar Daryl. Kameramen Denny. Dennis. Wih, mantap. Kalau kakak yang di sana? Jason. Wah, ternyata namanya saya kenal juga ya. Familiar gitu. Ini Meta, ini Saras 008. Sarah. Oke. Kalau yang ini Vira. Oke, ini Florence. Ya, oke. Oh, Aurel yang tadi diinfoin sama si Evelyn. Ya, oke. Salam kenal ya. Yang di belakang cewek cantik itu yang sedang berdiri itu istri saya. Namanya Acu. Ya. Ini yang baru datang siapa? Laporan dulu. Mio. Oh, Vio. Iya, iya, iya. Oke, oke. Vio. Oke. Kemarin saya bilang apa temanya? Apa aja boleh, saya bilang. Ada yang mau ditanya nggak? Kodenya apa tuh, Cat? Apa yang mau ditanya? Mungkin apa tak? Ayo tak. Bebas sih. Kalau nggak kepikiran ya nggak apa-apa. Siapa yang mau nanya? Ya, ya. Wow, berat nih. Belum apa-apa dikasih gedung lantai 20. Wah, berat ini. Berat. Bagaimana caranya? Wah, mantap. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Sekarang ini tadi siapa namanya? Andika. Wah, bener kayak ini apa nasionalismenya tinggi ya, buat diri sendiri. Andika sekarang kuliah kelas 12 berarti SMA ya? Kelas 3. Oh, 3 SMA. Oke. Punya rencana kuliah? Rencana kuliah. Jurusan apa? Manajemen. Berarti belum bisa manage diri sendiri kayaknya nih. Mesti cari informasi dari luar buat manajemen. Tapi nggak begitu ya Dika ya. Bercanda. Kenapa manajemen? Oh gitu. Itu udah jelas ya. Visi misinya udah jelas itu. Jadi apa yang mau ditanyain? Oh gitu. Oke, nice. Mantep banget itu pertanyaannya. Visi misi biar bisa jadi orang sukses lah gitu ya. Eh Visi misi kita hidup sebagai manusia dalam dhamma harusnya apa tuh?
Harusnya kita punya visi misi sebagai manusia. Jadi bukan hanya sebagai individu sekarang ini. Visi misi kita sebagai manusia sebaiknya lebih tinggi lagi, Dika. Jangan yang itu aja. Jangan yang itu aja. Gitu. Visi misinya lebih tinggi lagi dikit gitu. Karena kalau guru-guru zaman dulu bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu. Ya kan? Langit loh. Ini yang dituju tinggi langit loh, yang dibilang dari dulu. Bukannya setinggi gunung gitu. Nah, caranya itu yang pertama kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Siapa Andika? Ah, nah, udah manusia, oke. Bagus, sudah sadar gitu. Bagus. Sekarang kamu ada di level apa? Pendidikan deh. Oh gitu, masih mungkin. Masih masih banyak tanda tanya. Yang penting kita harus tahu diri gitu. Kita wajar punya angan-angan, punya impian tinggi, wajar. Bahkan harus. Karena itu yang nanti akan menjadi patokan kita. Kayak Google Map kan. Ya walaupun banyak yang disasarin ke sawah, sama yang disasarin ke danau. Wajar gitu. Tapi kita harus tahu diri. Kita punya tujuan ke sana. Ada arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Dikasih tahu. Kalau kamu mau menjadi orang yang berhasil, mau punya uang, banyak rezeki gitu kan, banyak duit, ekonominya maju, kamu mesti kuliah. Ada juga yang bilang kamu harus punya usaha. Kamu juga harus punya ini, kamu punya ini. Nah itu kembali lagi ke kita. Kita harus tahu diri kita sendiri. Saya ini siapa? Kemampuan saya kayak apa? Kalau saya mau ke sana, berapa yang harus saya lewati? Apa yang mesti saya tembus? Itu. Yang pertama itu kita harus tahu diri. Jangan, oh ya, gue mau ke sana, oke, oke, gue tujuan mau ke sana, oke. Tapi kita sehari-hari ngegame, sehari-hari kita hangout, itu nggak bakal kecapai, nggak bakal kecapai. Itu cuman istilahnya ya impian doang gitu. Nah, Andika mesti apa yang harus saya lakukan? Cari informasi sebanyak-banyaknya di dunia maya, di pergaulan, boleh, nggak masalah. Banyak yang bisa kita ambil, tapi kita harus tahu diri sendiri. Oh, dia di sana mau berhasil, dia sering ketemu sama klien. Kliennya orang-orang ada. Saya siapa? Balik lagi ke kita. Kita jangan mau ngikutin mereka juga. Oh, jangan. Yang penting kita harus tahu diri. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan itu akan menentukan bagaimana kita ke depannya. Benar gak? Itu konsep apa? Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan kita ke depannya. Konsep apa? Sebab akibat. Ya, sebab akibat, hukum karma. Apa yang kita lakukan sekarang menentukan kita di masa depan. Apa yang kita dapat sekarang hasil dari masa lampau. Kita nggak tahu masa lampau kita gimana. Tapi kita tahu sekarang saat ini. Makanya saya bilang harus tahu diri. Gitu. Makanya teman-teman, wah saya appreciate banget. Walaupun libur masih bisa kumpul bareng-bareng. Masih mau dengerin saya yang apa aja boleh. Kayak gitu. Yang saya tahu itu Dika, harus tahu diri. Jadi level saya ada di mana? Level kemampuan saya ada di mana? Kamu harus ngukur sendiri. Saya bilang, kamu harus ini Dika, kamu harus ini Dika. Tapi saya begini Pak. Gak bisa. Kamu harus tahu level-level kamu sendiri. Siapa namanya tadi lupa? Sarah. Sarah.
tahu levelnya di mana. Levelnya Sarah mungkin sini, levelnya si Florence mungkin dia ada di atas dikit. Yang ini Vira ada di bawah dikit. Kita harus tahu, jangan berpikir bahwa yang di bawah akan kalah sama yang di atas akhirnya, belum tentu. Tergantung usaha dia yang dilakukan. Gitu. Usaha dia apa yang harusnya dilakukan? Apa Florence? Dia harusnya melakukan apa untuk bisa naik dalam dhamma ya, jangan yang lain. Belajar lebih giat, itu salah satu dhamma. Terus apa lagi? Banyak berdoa. Oke, kalau Sarah berdana, yakin. Oh maybe. Kalau Meta, jalankan sila. Ini siapa nih yang baru datang nih? Tommy, J Pisa. Tommy masih ngawang-ngawang, lewat dulu lah ya. Kalau tadi siapa? Daryl. Tadi apa ya? Saya lupa. Nih, kalau kita udah tahu diri sendiri, ada di level bawah. Tapi kita tujuannya mau ke atas. Start kita ada di bawah nih. Mungkin nggak kita bisa melampaui orang yang levelnya ada di atas kita. Kalau kita mau melampaui itu, apa yang harus kita lakukan? Tadi udah dijawab. Florence jawabnya tadi banyak belajar. Kalau lupa mulu. Vira tadi bilangnya banyak doa. Sarah banyak dana. Kalau Meta jalankan sila. Tommy skip. Wah. Satu aja, jangan banyak-banyak. Oh itu banyak. Tadi belajar udah. Berarti jangan menyerah gitu ya. Oke, terus konsisten. Oh, oke. Satu lagi si ini apa? Ferdinand. Apa? Disiplin. Waduh. Kalau kamu apa, Cat? Meditasi. Yakin. Yakin. Coba kita tanya, kenapa jawabnya meditasi? Kalau dari meditasi sih ngelatih mental. Terus kalau meditasi misalnya hari ini meditasi harus besok meditasi. Jadi disiplin, konsisten juga dilatih dari sana. Terus ngelatih buat ngelihat ngelihat fenomena. Jadi kayak apa ya? Ada rasa ingin menyelesaikan sih. Jadi akan ada challenge gitu. Jadi lebih terbangun lah. Jadi lebih konsisten, lebih disiplin, lebih percaya diri, mental juga terbangun gitu kok. Itu aja. Oke, ditampung dulu ya, Cat. Ya. Semua jawabannya benar. Nggak ada yang salah. Semua jawabannya benar. Tapi kalau kita dalam Buddhis, sebaiknya lakukan 4. Yang belajar benar, itu nanti akan muncul sendiri. Asalkan yang dilakukan tepat. Gitu. Doa mungkin lebih tepatnya ke aspirasi ya. Kalau doa, kalau menurut apa sih bilangnya tuh kalau itu aspirasi, aspirasi positif, bukan afirmasi. Kalau afirmasi ya mungkin kalau menurut pengertian saya itu. Kalau afirmasi kesannya memaksakan ya, memaksakan. Kalau eh, ya saya sih bilangnya itu aspirasi positif. Gitu. Kalau doa kesannya meminta. Bener gak? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya gitu. Yang dilakukan ya harusnya itu. Ada 4. Yang tadi udah dijawab sama Sarah, 1. Yang keduanya sama Meta. Ada 1 lagi yang belum kejawab. Namanya Meta. Cinta kasih. Cinta kasih. Yang terakhir meditasi. Samadhi. Kenapa tadi samadhi? Itu kemarin udah saya bocorin ke Richard. Kayak dia inget dah. Atau mungkin pengalaman dia sendiri.
Bener, pengalaman sendiri yang tadi disebutin. Nah, kita minta Richard cerita gimana? Iya dong, kita mesti sharing ya enggak? Yang tadi, kenapa kok bisa sampai ngucap itu? Harus ada muncul disiplin, harus ada muncul konsisten, harus ada muncul yang tadi satu lagi apa namanya tuh? Semangat kayak gitu. Ya karena halo tes tes. Kalau di meditasi sih semua itu pasti muncul sih. Dari hambatan mental, fisik dan segala macam. Kalau aku kan meditasinya eh, vipassana. Jadi fokusnya ke tubuh. Jadi kalau misal mungkin teman-teman di sini pakainya yang samatha. Jadi kayak fokusnya di napas ya. Kalau aku sendiri sih seorang praktek yang oh ya, aku sendiri praktek meditasi. Jadi kalau misalnya sehari-hari kadang ada meditasi, kadang juga enggak sih kok. Ya kalau misal di meditasi pasti ada. Kayak disiplin itu harus sih. Kayak meditasi wajib. Terus kalau konsisten, kayak misalnya hari ini meditasi, besok gak meditasi itu akan ada rasa kayak, wah kayaknya kenapa hari ini gak meditasi gitu ya kan. Nah kayak sama kayak belajar. Itu akan muncul sendiri, benar kayak Koko tadi bilang, belajar dan segala macam akan muncul sendiri dari latihan. Itu sih kok. Nice, terima kasih Richard. Tepuk tangan dulu dong. Itu benar, itu benar. Eh, Mungkin Meta ngundang saya salah satunya karena itu. Karena saya bilang meditasi ini seharusnya untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda. Kenapa? Karena kalau udah umur kayak saya, mau meditasi, yang seperti Richard rasain tadi, itu butuh waktu 5-6 jam. Mungkin enggak, mungkin bisa 10 hari. 10 hari, 1 hari 14 jam. Itu baru bisa ngerasain yang kayak tadi Richard. Untuk melewati 1 hari 14 jam itu mudah. Asal kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang tadi kamu tanyain, visi misi itu akan muncul sendiri. Dan tadi siapa? Floren. Floren bilang rajin belajar, banyak aspirasi baik, banyak berdana. Itu akan muncul sendiri. Asal kita tahu caranya. Selama ini yang eh sebelum saya lanjut, kira-kira gimana? Udah menjawab? Menjawab. Coba diringkas. Oke. Iya kita dong, kita harus summary Ya, dong. Kita harus summary jadi dong. ringkasan dari semua intisarinya, hal yang harus saya lakukan yaitu terus belajar, konsisten di satu bidang, sama berdana. Selain itu, ya meditasi, melakukan meditasi dan juga memancarkan cinta kasih sesuai dalam Buddhis, supaya visi misi saya bisa mengalir dan tertata. Nice, terima kasih. Ya, yang ini pun yang saya dapat ya. Ini pun yang saya dapat dari guru pembimbing saya. 4 hal ini jangan dilupakan. Yang pertama kita berdana. Setelah berdana kita meta. Setelah meta, dana dan meta kita oke, bagus. Sila, apa yang harus kita jalanin? Berapa sila yang harus kita ambil? 5 sila kita harus ambil. Yang terakhir meditasi, bawana. Kalau dibilangnya sekarang bawana. Kalau meditasi kesannya nanti jadi kayak cuman konsentrasi doang. Bawana. Nah, terkait tadi Richard ngomong vipassana, sedangkan yang di sini tadi di jalannya samatha, jangan berpikiran bahwa samatha dan vipassana itu harus dipisah. Jangan. Samatha dan vipassana itu harus berbarengan. Karena kalau nggak berbarengan, itu akan bisa melenceng. Gitu. Mungkin teman-teman sebelum saya lanjut lagi terkait meditasi, meditasi itu apa sih? Memusatkan pikiran. Nice, thank you. Ada lagi? Itu aja ya buku dari buku ya. Nggak ada lagi yang lain. Tommy, apa itu meditasi? Hewan apa itu? Memfokuskan pikiran. Oke. Terus ada lagi mungkin yang lain teman-teman?
Oh itu jangan ditanya, jangan ditanya. Itu jangan ditanya, biarin. Yang lain mungkin nurunkan. Sorry kurang. Lebih tenang. Oke, bener juga. Fokus, tenang. Ada lagi? Kedamaian hati. Wah, mantap banget. Ada lagi? Create mind. Wah, mantap. Bisa ini loh dengan apa? Meditasi itu bisa memang yang seperti itu bilang. Itu hasil dari meditasi, memfokuskan pikiran. Tapi jangan kita fokusin terus gitu. Nah, fokusin terus itu dapat samata tadi, memfokuskan pikiran. Createful mind salah satunya mindful ya. Mindful apa createful mind sih tadi? Kreatif. Oh berarti pikirannya butek. Benar, benar gitu benar. Jadi yang selama ini kita tahu meditasi itu samatha. Dulu saya juga taunya samatha. Tarik napas, masuk, buang napas, keluar. Tarik, but, keluar, do. Gitu. Nah, saya ngikutin itu, kadang saya malah ketidur, atau kadang kembung, perut saya kembung, gitu. Kadang nih kepala saya, waktu itu saya pernah ikut retret satu, kembung kempis, jadi kepala saya rasanya besar, gitu. Gede, tuh badan saya kadang rasanya kayak gede gitu. Loh kok jadi begini ya? Ya udah, itu kata fenomena, biarinin aja gitu. Nah, setelah saya ikut meditasi yang saya jalanin ini, ternyata itu meditasinya buat anak muda harusnya. Buat anak muda harusnya. Karena apa? Pada saat saya meditasi, saya harus melewati hambatan-hambatan. Hambatannya ada dua, hambatan fisik dan hambatan mental. Cuma dua sih, cuma dua. Nggak kayak di game ya, hambatannya ada berapa levelnya? Wah, apa langsung? Itu seru kalau sama yang ngomong sama gamer tentang meditasi, seru. Mesti fokus gak? Mesti fokus kan? Di game harus fokus kan? Weh, di sana nih, weh, nah gitu kan? Lebih enjoy ya. Walaupun kalah nggak masalah kan? Mati gitu. Ah, no, oke, oke, oke. Thank you sharingnya. Yang saya dapat di meditasi kayak gitu, serius, kayak gitu. Pada saat saya waktu itu umur 35 atau something lah ya, sekitaran itu. Pada saat duduk itu sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Itu kalau kata guru saya itu harus dilewati. Itu harus dilewatin kata gitu. Jangan dibiarinin. Kalau kamu nanti biarin begitu, nanti bisa begini-begini. Wah, bengong. Berjuang itu, perjuangan. Sama kayak main game. Saya mau naik level nih. Mesti fokus gak? Harus fokus. Wah, ini kalau ada ini ambil. Ini terus. Nah, kita mau naik level gitu loh. Sama di meditasi ini kita mau naik level. Bante selalu masukinnya ke level yang ketiga dulu. Padahal ada level bawahnya. Bante langsung naikin ke level atas. Sakit harus dilewatin. Sakit harus dilewatin. Sebelum sakit dilewatin 1 jam. Sebelum 1 jam dilewatin harusnya konsisten dan disiplin. Itu. Jadi kalau teman-teman yang masih muda ini belum biasa meditasi, konsisten aja dulu di rumah. 30 menit.
Oke, 30 menit nggak apa-apa. Tapi harus konsisten setiap hari. Begitu pas 30 menit udah bisa lewat, naikin lagi sampai 1 jam. Tapi kalau kayak gini, saya yakin harusnya digenjot langsung 1 jam. Kenapa Meta 1 jam langsung digenjot? Kayak gitu ya? Iya, bener, bener. Seperti itu. Karena eh terus terang saya juga baru nemuin eh belum lama ya. Kenapa harus 1 jam? Selama ini kan kalau diinfoin kalau udah sakit, nggak tahan, ganti aja, nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya mental, bukan fisik. Sebenarnya itu mental. Pada saat kita ngerasain sakit, panas, terus apa? Kayak digigit, terus kayak dibor. Pernah saya ngerasain sakit itu kayak ujung panah tancap, plek, diputar. Terus saya maju mundur gitu. Nah itu kita, saya nggak cuma bilang saya ya, kita harus bisa melampaui itu. Itu mental. Padahal badan saya nggak apa-apa. Itu adanya di mental. Mental kita yang dikenain. Udah lu sakit lu. Lu ntar kena begini kagak bisa jalan. Ntar lu begini. Itu yang muncul apa? Pikiran. Mental kita. Kita nyerah. Kita nyerah nih. Ah udahlah cukup lah kalau lagi ngegame gitu. Ya udah deh biarin lepasin dulu gitu kan. Kita nyerah, dia makin tambah maju. Dulu guru saya bilang, kalau kamu nyerah di saat itu, kamu ubah posisi. Tadi contohnya kamu bisa duduk lama 40 menit gitu ya kan. Kamu ubah posisi, 20 menit kamu akan ganti. Kamu ganti lagi, 10 menit dia udah minta lagi. Kekuatannya itu berlipat. Tadinya 1, langsung dia berlipat 2. 2 berlipatnya 4. 4 8. 8 16. Kayak gitu. 2 kali lipat dia kekuatannya. Itu semua mental. Seperti yang tadi Richard ngomong. Mentalnya akan diperkuat. Kita nggak jadi orang yang cengeng. Apa-apa udahlah. Udahlah. Mau belajar, udah ntar aja dulu, ini mah gampang. Nah, kayak gitu. Kalau kita udah memiliki mental yang kuat kayak gitu, visi misi masih perlu gak? Perlu, bukan berkembang, tujuan. Untuk tujuan. Tujuan kita ke sana nih, udah terusin. Ternyata kurang tinggi, naikin dikit, boleh. Gitu. Yang penting kita harus kuatin mental dulu. Bagaimana cara kuatin mental? Ini saya dapat ya, waktu pas meditasi itu, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa orang lain yang mirip umurnya sama saya, itunya juga nggak jauh beda, tataran ekonominya, dia bisa melesat. Dia bisa melesat. Mentalnya dia ternyata beda. Saat itu mental saya mental cengeng, gitu. Mentalnya cengeng. Apa-apa ya udahlah, cincai lah gitu. Nggak kuat, nggak fighter gitu loh. Nah, di meditasi yang saya jalanin ini, itu akan ngedidik ke sana. Jadi walaupun tadi rasanya sakitnya itu sudah sampai panas, ditusuk, dibor, diputer, ditarik, maju mundur, saya nggak boleh ubah posisinya. Karena itu mental. Kenapa mental? Karena setelah saya bangun begini, udah selesai. Sakitnya hilang.
gitu. Pernah juga saya sampai jalan itu kayak orang pincang. Saya udah berjuang selama 4 jam, sakit itu nggak hilang. Aduh, gini banget ya. Susah banget itu. Ya udah jalan, cekluk, cekluk, naik tangga pula. Cekluk, cekluk, udah pegangan. Orang lain udah pada nyampe, udah pada tidur, saya baru nyampe kamar. Naik juga, aduh, tidur. Oke, udah tidur, selesai. Besok paginya badan saya enteng, ringan. Berasa kayaknya ada power lagi. Yang sakit kemana ya? Kok udah nggak ada gitu. Tadi ini sakit semua, udah nggak ada. Ya udah, lanjut lagi, lebih semangat lagi juangnya. Ya tadinya cuma 4 jam, naikin lagi 5 jam. Oh masih bisa. Perhatiin lagi, perhatiin ngeliat, oh nggak ada, oke. Terus tarikin, naikin lagi. Dari situ durasinya naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai akhirnya pada satu ketika saya ngelihat sakit itu udah bukan ngerasain, udah bukan rasa. Dia cuma berbentuk denyut aja. Tuk, tuk, tuk. Oh ini, oke. Tak, udah hilang. Saya kayak ngelihat satu video gitu. Ngelihat video, oh ini apa ya? Nggak ada kayak ngelihat video begitu. Ini apa ya? Di mana ini? Oh, oh iya nggak? Lagi lihat nih. Nggak boleh. Nggak. Balikin lagi ke badan. Muncul lagi denyutannya itu di tempat yang lain. Tapi masih di sekitaran itu. Gitu. Sampai akhirnya teman saya waktu itu dia kayak limbung gitu. Jadi gedebuk jatuh. Mungkin dia lagi capek, lelah atau apa gitu kan. Benernya saya nggak tahu itu teman saya. Tapi begitu pas denger, oh yang disebut kok namanya itu ya. Ya udah, saya udahin dulu. Gitu. Seru. Itu akan banyak pengetahuan yang kita dapat. Gitu. Dari yang tadi sekilas ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya dikasih waktu sampai jam berapa ya? Jam 8, yakin jam 8. Bisa jam 10 nih. Canda ya. Ya. Oke. Kalau selama ini yang dibilang meditasi memang itu bentuknya samatha ya. Selama ini. Selama ini kita taunya itu samatha. Jadi kita harus fokus satu titik atau fokus di dalam apa yang kita pilih. Tapi kalau udah larinya ke yoga, itu udah larinya flowing, udah larinya ke flowing. Itu kita hanya berusaha untuk bertahan di sana, gitu. Nah, kalau yang wipasana ini, yang saya jalanin, itu dia fokusnya kepada yang dominan. Apa yang dominan? Itu di luar atau di dalam? Kayak gitu. Itu di luar atau di dalam? Boleh aja. Kenapa? Iya, di luar dan di dalam tubuh kita. Kalau di luar kayak suara, kayak gitu kan. Atau ada gigitan dari nyamuk, kayak gitu. Itu cukup kita tahu aja. Jadi selama kita meditasi kita cukup tahu. Tanpa terbawa, terhanyut.
kayak gitu. Nah, kalau yang tadi kamu jalanin fokus push up atau melakukan olahraga, ya kita itu namanya konsentrasi aja. Konsentrasi aja. Karena yang saya tahu menurut pengertian saya, meditasi yang dijalankan guru agung kita, Buddha Gotama, ya ini yang diajarin yang Vipassana. Kenapa Vipassana? Karena beliau sudah pernah mencoba sampai jana ke jana keberapa yo? Jana keberapa yang sudah dijalankan oleh Buddha sebelum oleh Pertapa Siddhartha? Jana keberapa? Buddha udah sempat capai jana berapa? 4. Oke, jana 8. Jana 8. Buddha berguru, Pertapa Siddhartha berguru kepada siapa? SD nih, SD. SD nih, SD. Pertapa Alarakalama dan Udaka Ramaputa. Dua guru besar itulah pada zaman Pertapa Siddhartha berjuang yang tenar. Alarakalama itu kalau nggak salah mencapai jana sampai jana 7 atau berapa gitu. Udaka Ramaputa sampai ke 8. Dan itu dicapai oleh Pertapa Siddhartha hanya dalam hitungan bulan. Entah sebulan atau 2 bulan saya lupa. Jadi begitu pas udah mencapai di Alarakalama, waktu itu Pertapa mau keluar tapi enggak, ditawarin. Kamu di sini aja, kamu gantiin saya, kata gitu. Bukan ini yang saya cari. Akhirnya pergi ke Udaka Ramaputa. Sama, udah mencapai, ditawarin lagi, nggak mau. Ini bukan yang saya cari. Akhirnya beliau mencoba untuk menyiksa diri. Pertapaan keras. Dan itu hanya seorang bodhisatwa yang mampu. Dikisahkan pada saat itu beliau hanya makan sehari kadang 1 butir nasi. Dan minumnya dari air hujan. Itu hanya seorang bodhisatwa, calon sama Sang Buddha yang mampu. Kita jangan coba-coba. Gimana mau coba begitu, duduk 2 jam aja sakit, nangis. Bercanda. Kayak gitu. Nah, itulah mental yang kita latih. Pada saat mental kita udah kita gembleng di meditasi, kehidupan sehari-hari, oh itu toh, oh begini, ya udah, gitu. Nah, Meta katanya udah pernah sampai 3 jam. Nah, Richard request sharing dong, gitu. Ya, waktu itu apa yang dirasain, terus gimana cara ngatasinnya, itu aja cukup. Karena yang kita butuhkan hanya itu. Silahkan.
Kasih applause dulu boleh. Itu satu pengalaman yang kita nggak akan lupa. Itu kita nggak akan lupa karena kita ternyata bisa menjadi seorang jenderal yang lebih utama. Kenapa? Karena jenderal yang paling jago aja katanya itu bukan mengalahkan 1000 musuh, tapi yang bisa ngalahin diri sendiri. Itu jenderal yang paling utama. Itu loh. Nah, itu prosesnya. Teman-teman juga bisa. Asal apa Richard? Bisa. Kita semua bisa. Asal apa? Apa? Punya niat. Oke, punya niat. Ada lagi? Masih kurang tepat. Kita semua bisa. Asal mental. Asal mentalnya kuat. Belum kuat dong. Kan kita masih di bawah. Baru mau. Kita semua bisa. Asal apa? Mau. Mau. Iya. Iya. Itu jawaban yang tepat. Asal mau. Asal mau. Kita ada niat-niat, tapi saya nggak mau. Ya udah. Saya mau gitu. Mau. Asal kita mau. Meta bilang mau, dia mau ngikut, mau jalanin apa yang disaranin, dijalanin. Ada orang yang nggak mau ngejalanin, gitu. Ah udahlah, gitu. Asal mau. Apapun yang kita lakukan, kita bisa ke bulan, kita bisa ke dasar samudra, karena kita mau, gitu loh. Mereka mau. Kita menjalankan seperti yang Meta jalanin tadi, bisa asal mau. Ada kemauan, di situ ada Google Map. Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Kayak tadi Meta, sama Met, saya juga gitu. Tapi karena saya udah ada umur, wah itu udah lebih parah dari itu. Udah lebih parah. Dan saya nggak bisa duduk diem. Jadi begitu pas sakit, begini dikit ternyata udah beda lagi. Begini dikit udah beda lagi. Nah begini dikit udah beda lagi. Gitu. Jadi pada saat sensasi itu muncul, kita harus benar tetap tegak, diam. Sampai akhirnya pada satu saat, oh ini, oke, terima kasih udah datang. Terima kasih udah datang di sesi kali ini. Oke, saya lihat, saya bantu kamu sampai mana. Jadi kayaknya beda gitu loh. Antara yang ngomong sama yang sakit ini beda. Begitu pas proses lihat, oh ya oke, perhatiin dulu. Oh ternyata dia udah mulai begini dulu. Oke, balikin lagi. Itu wipasana. Jadi kalau samatha yang fokus di warna, terus di apalagi itu saya lupa, asubha kayak gitu, atau di nafas. Ya sensasi itu diabaikan. Tetap fokusnya ke nafas atau ke kasina tanah, kasina api atau apa gitu. Saya juga nggak terlalu dalemin samatha. Tapi yang saya tahu itu harus berjalan bersama, beriringan. Gitu. Itu serunya di meditasi yang saya jalanin. Kayak tadi Meta bilang, ya kan, lawan ini, wah ini liatin dulu, fokus, nggak berasa 2 jam. Nggak berasa 2 jam. Waktu itu saya juga pernah mau melampaui itu dengan paksaan. Artinya apa? Saya melakukan itu dengan kebencian. Saya nggak suka nih sakit. Oh itu tambah sakit dia. Tambah sakit. Nggak suka nih. Terus ini tahan terus nggak bisa lewat. Dia malah makin kencang. Dia kayak manggil bala bantuan gitu. Seru. Kalau yang udah main game atau apalagi nonton yang film-film apa anime gitu ya, anime. Wah, ini kok kayak main ini ya, tapi saya pelakunya. Saya pemeran utamanya. Saya yang bisa nentuin itu mau gimana. Itu. Serunya itu. Kalau yang di game atau apa kan kita tergantung programmernya. Nyetingnya gimana. Kita cuma tinggal ngikutin doang. Tapi kalau ini kita yang nentuin.
Kayak Meta tadi. Saya juga nggak tahu ya kenapa 3 jam udah saya selesain, padahal masih sakit. Walaupun tinggal sedikit. Gitu. Ini sakit ini, mental ini, itu licik banget. Licik banget. Makanya kita mesti bener-bener fokus. Bener-bener liatin dia secara mendetil. Akhirnya kita apa? Belajar terus. Dengan cara kayak gitu, wah nikmat. Meta aja baru ngerasain begitu udah bilang nikmat banget. Udah bilang, wah mantap lah gitu. Makanya itulah yang sampai sekarang saya mau sharing. Karena apa? Yaitu pengalaman yang semua orang butuh. Pengalaman yang semua orang butuh gitu. Kayak teman-teman nih, pasti maunya sukses kan? Mau sukses kan? Mau kan? Sekarang saya tanya, kenapa mau sukses? Kenapa? Apa kalian tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi sukses? Kenapa? Tekanan sosial. Oh, berarti curhat dia nih. Karena tekanan sosial itu bahaya loh. Artinya terpaksa, bukan karena keinginan sendiri. Kenapa? Sukses itu apa sih? Apa sih sukses itu? Mencapai hal yang kita mau. Oke, ada lagi? Nah, siapa tadi namanya? Ah, Derry, iya. Apa sih Derry sukses? Oh, aduh. Ternyata ya. Ternyata loh wawasannya lebih wow. Lepak tangan dulu buat Derry. Kenapa kalian mau sukses? Saya rasa karena saya rasa ya, saya bukannya cenayang bukan apa. Karena apa yang udah ditampilin orang-orang itu kelihatannya enak. Kalau memiliki sesuatu itu enak. Kalau bisa mendapatkan BYD ini enak. Wah keren. Oh, itu pasti mau yang kayak gitu. Bener? Ya, saya juga dulu begitu. Saya juga dulu begitu. Capek, capek. Mau berusaha berjuang, ya kagak dapat dapat. Begini lagi, begini lagi. Akhirnya kena apa? Ngikut aja kemana-mana. Ngikut aja apa kata orang. Karena nggak punya visi dan misi. Kenapa saya nggak punya visi dan misi? Karena saya nggak tahu diri. Saya nggak tahu diri saya sendiri. Itu kuncinya. Coba kalau teman-teman semua tahu diri sendiri sejak awal, sejak sekarang. Tahu diri sendiri sejak sekarang. Wah itu keren, itu keren. Serius, itu keren. Bagus buat masa depan teman-teman sekalian. Terutama demi kedamaian dan kebahagiaan sendiri. Kalau kita ngejalanin segala sesuatu bukan untuk diri kita sendiri, aduh itu berat banget. Berat banget rasanya. Kayak tadi, tekanan sosial, makanya kurus nih, salah. Tertekan hidupnya. Serius, kalau kita menjalankan segala sesuatu karena keterpaksaan, itu nggak nyaman banget. Tapi kalau kita menjalankan sesuatu dengan pengertian benar, lalu apa? Habis pengertian benar, lalu apa? Apa? Belum. Pandangan kan tadi yang saya sebut. Habis pandangan apa? Pikiran. Lalu? Ucapan. Terus apa lagi?
Nah itu, pokoknya sampai 8 lah gitu. Nanti cari lagi ya, kayak gitu. Makanya kita mesti punya pengertian benar. Kenapa saya mau sukses? Kenapa? Gitu. Karena apa? Kita ngelihat orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang wah, rumah besar, mobilnya mewah, ya kan? Kemana-mana dikawal, disetirin. Itu karena apa? Kenyamanan. Kenyamanan. Nyaman nggak kita duduk di sini? Ada AC. Oke, suasananya tenang. Itu yang ada di dalam rumah mewah. Itu yang ada di dalam mobil mewah. Siapa? Gimana? Bisa, bisa, bisa. Itu karena tertekan itu tadi. Mungkin jadi mau naikkan status sosial. Artinya, maaf ya, maaf. Ini menurut pemikiran saya lagi. Kalau kita menjalankan itu dengan tekanan sosial untuk menaikkan status kita, tidak ada rasa damai di sana. Tidak akan ada rasa bahagia, happy, nggak ada. Cahaya ada, banyak kan yang nggak bisa tidur. Orang-orang yang di rumah mewah, tidur di kasur yang empuk, banyak yang mesti minum obat tidur pada saat mau tidur. Iya, karena dia nggak nyaman, nggak nyaman. Coba lihat abang-abang yang apa dorong gerobak atau narik, ya nggak tahu beca masih ada apa enggak ya dari sini ya. Kalau mereka mau tidur, tidur aja udah. Nyaman udah gitu loh. Begitu pas mereka dikasih kenyamanan kayak gini lagi, tidurnya lebih lama lagi gitu. Karena nggak ada yang terlalu dipikirin, nggak tertekan hidupnya gitu. Karena apa? Mau sukses karena saya mau nyaman. Karena saya mau nyaman gitu loh. Ya begini kan enak ya kan. Ini udah dipelin, udah bersih, ya kan? Tanaman-tanaman udah dipangkasin. Ngelihatnya indah, nyaman. Karena kita mau itu. Badan ini selalu maunya nyaman. Nggak mau yang nggak enak. Siapa yang suka makan pahit? Nggak ada yang suka. Jarang ada orang yang suka. Ini yang saya dapat pada saat saya dulu melakukan ritual Ciotao. Tahu? Makan 12 mangkok. Makan 12 mangkok. Di situ disebutin, ini apaan sih ada 12 mangkok begini? Terus kita makannya buru-buruan tuh, cak 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 cak. Itu apaan gitu? Ini rasa pahit lo harus makan. Ini namanya getir. Ini namanya pedas. Ini hambar. Yang ini manis. Yang ini, yang ini. Kenapa saya harus? Saat itu saya nggak tahu. Saat itu saya nggak tahu. Ternyata rasa-rasa itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau kita maunya gurih terus, jadinya apa? Darah tinggi bisa. Asin terus darah tinggi. Gurih terus, mungkin ada penyumbatan. Manis terus, diabetes. Pahit terus. Ya jadi gitu. Itu semua ada maknanya. Dan itu saya dapat setelah saya melewati sakit saat meditasi. Kenapa? Karena pada saat meditasi, begitu disakitin, saya tetap harus lembut sama dia. Kalau saya keras, dia gak bakalan bisa lewat. Gak bakalan kita bisa lampaui itu. Ada juga teman yang saraf kejepit di tulang punggung, sembuh.
Terus juga ada belikatnya, dia bilang kecengklak. Itu orang yang sama yang cerita. Dia bilang, saya kaget kok. Kenapa? Pas saya bangun tidur, biasanya saya mesti begini dulu, minggir dulu, bangun pelan-pelan. Ini enggak, saya langsung blek bangun. Udah 2 hari dia bilang begitu. Saya kaget. Kok saya enggak seperti biasanya? Itu. Banyak mukjizat sebelum kejadian. Gitu. Bagus ini mukjizat sebelum kejadian. Gitu. Pernah dengar nggak mukjizat sebelum kejadian? Kayak ada yang ngebisikin kayak gitu. Atau Vira boleh juga. Gimana tuh, coba ceritain. Luar biasa. Artinya udah sakit dulu ya kokoknya itu. Udah angkat tangan lah gitu. Oh iya. Itu sudah kejadian. Ini sebelum kejadian. Ini sebelum kejadian. Sarah, tadi mau ceritain silakan. Angker. Mantap. Ya bisa termasuk gitu. Tapi itu masuknya karma baik ya. Iya, ya memang karma baik. Mujizat sebelum kejadian itu karma baik yang berbuah. Jadi sebelum dia menjadi malapetaka, ya kan? Itu kita lewat. Benar itu. Mujizat sebelum kejadian, tapi langka banget. Nah, kalau yang di meditasi ini, ya saya ngerasain sih bener juga ya kayak gitu. Karena pernah juga saya cuma ngucapin udah mendung nih. Biasa udah gelap kayak gitu kan. Aduh. Ya mudah-mudahan saya nggak kena hujan lah. Benar. Udah mendung, udah mulai gerimis gitu. Ya udahlah. Ya mudah-mudahan nggak kena hujan nih sampai rumah nih gitu. Dalam hati aja ngucap. Lewat. Sampai rumah, tutup pintu, masukin motor, hujannya udah kayak disiram. Dan itu lama. Wah. Nah, itu saya bisa 3 kali kayak gitu. Tapi begitu pas udah nggak meditasi lagi, kuyup. Di tengah jalan kuyup. Makanya banyak manfaatnya meditasi. Teman-teman yang masih muda-muda, saya berharap jangan skeptis bahwa meditasi itu untuk orang tua yang udah mau meninggal. Jangan ya, punya pemikiran kayak gitu, itu rugi sendiri. Meditasi itu harus dimulai dari muda dikenalin. Kalau dari muda udah dikenalin, akan tahu, oh rasanya kayak gini. Walaupun dia udah gak rutin, nanti pas akhirnya dia ketemu lagi, itu bisa mereka lakukan lagi terus. Gitu. Makanya harus dikenalin dari muda. Dan kalau bisa melewati hambatan mental dan hambatan fisiknya. Kayak gitu. Ya kalau saya cuma cerita begini, istilahnya cuma dengar kisah ya. Kayak tadi Meta juga kan bilang begini. Kalau enggak dalam Buddhis
mengalami sendiri ehipasiko. Kalau kita nggak ngalamin sendiri, itu nggak ada anchornya, nggak akan tertancap pengalaman itu di diri kita sendiri. Dan pengalaman yang udah menancap, apalagi bagus, itu akan menjadi penolong bagi kita di depan nanti, kayak gitu. Kayak kalau mau ada ODM ikut. Ada yang tahu nggak ODM apa? Wih, hebat udah tahu. Udah pernah ikut ya? Di sini ada. Udah pernah ikut? Oh, ngurusin doang. Ikutlah. Ikutlah. Nanti di sana pasti akan tahu rasanya gimana. Gitu. Nih teman-teman masih kuat kan duduknya 1 jam gitu kan. Nah itu lebih bagus. Lebih bagus. Jadi istilahnya berjuang dulu kayak Meta tadi 1 jam. Kalau udah 1 jam lewat, naikin lagi 1,5 jam. Ntar naikin lagi 2 jam. Nanti naikin lagi sampai sakitnya lenyap. Karena pernah dapat cerita juga, waktu itu beliau seorang yogi, rutin meditasi, tapi kecelakaan di rumah. Palanya bocor. Orangnya udah usia, udah umur. Begitu pas kepalanya bocor, itu darah katanya udah penuh lantainya. Tapi dia masih bisa bangun, masih bisa minta tolong ke orang. Itu kekuatan meditasi. Kalau kita nggak kuat, nggak pernah meditasi, nggak pernah ngelampaui sakit, nggak pernah melampaui hambatan mental, itu udah pasti nyerah. Begitu pas, debak, aduh, udah kita ada adu aja terus sudah, nggak ada keinginan untuk bangun, biasanya nggak ada, gitu. Makanya saya sangat saranin teman-teman buat meditasi, terutama yang vipassana. Ya kalau mau tanya lebih lanjut, ya nanti tanya Meta atau Richard boleh. Gitu. Ya mungkin Meta tertarik dengan yang kemarin Meta dengar di sana. Saya bilang meditasi ini harusnya untuk anak muda. Bukan untuk menjadi bante atau untuk menjadi samana, tapi untuk bekal diri sendiri. Itu. Kalau mental Buddhis, muda-mudi Buddhis itu sekuat baja, wah keren. Keren. Ini meditasi yang saya jalanin, yang Meta jalanin, Richard jalanin, untuk menempa mental kita menjadi sekuat baja. Bayangin aja, sakitnya udah kayak gitu tetap aja ditahan. Gimana caranya saya harus bisa kuat itu. Itu mental seorang pengusaha sukses. Bagaimana caranya? Gua harus bisa tembusin tuh pasar. Mau lewat sini, pokoknya mana aja, gue bisa. Gitu. Itu mental yang harus dipunyain. Kalau saya tahu dirinya, saya dari level bawah. Makanya buat naik ke atas itu susah banget. Kalau saya nggak punya mental baja. Nah, seorang pengusaha juga harus mempertimbangkan hal-hal baik dalam mencapai tujuannya. Karena kalau enggak, di dalam Buddhis ada yang namanya hukum sebab dan akibat. Pada saat kita berjuang ke sana melanggar sila, itu menjadi penyebab buruk buat kita dan itu berbahaya. Dengan meditasi, vipassana terutama, itu akan membantu kita mencegah hal-hal itu. Itu salah satu mujizat sebelum kejadian. Gitu. Untuk apa, sorry? Positif. Oke. Ke curug, air terjun.
Itu yang saya hindari. Itu yang saya hindari. Pada saat saya bermeditasi dengan hanya fokus satu objek. Kayak tadi saya ngelihat tanah, warnanya coklat. Saya fokusin sama warnanya. Itu yang akan menyebabkan kita memperoleh kesaktian. Loh, kamu gak tahu guru kita Sakti Mandraguna loh. Apa aja? Ayo, apa aja? Wih, meramal. Eh, itu kalau kayak gitu kayak dukun ya. Oh beda. Bedanya gimana? Luar biasa. Terima kasih Sarah. Ya, eh, salah satu kesaktian Buddha itu memang meramal masa depan. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Gitu. Seperti Buddha Gotama itu kan diramal oleh Buddha. Buddha siapa? Ada yang tahu? Buddha Kasapa. Iya, itu diramal bahwa Pertapa Sumedha yang yang merelakan tubuhnya untuk diinjak oleh Buddha akan menjadi Buddha nanti dengan nama Gotama. Buddha salah satu kemampuannya itu memang benar meramal masa depan, tapi pasti kejadian. Gitu. Banyak kalau teman-teman mau menambah keyakinan sada, bacalah kisah-kisah Jataka. Baca itu. Itu adalah kisah-kisah
perjuangan petapa Sumeda menjadi beberapa kelahiran, 500 kalau nggak salah, 500 kelahiran sebagai manusia, sebagai binatang, itu diceritakan di sana. Itu. Bacalah di sana. Ada juga saya pernah baca kisah seorang penenun. Gitu. Penenun yang mati tertancap oleh jarum tenunnya. Gitu. Buddha membabarkan dhamma khusus untuk dia. Gitu. Karena Buddha tahu dia akan mati, tapi sebelum dia mati, dia akan merealisasikan sotapanna. Itu salah satu kesaktian Buddha. Dan Buddha juga bisa terbang. Bisa itu. Terus Buddha juga ada 6 kalau nggak salah kesaktian Buddha. Maaf. Nah, yang saya herannya, Buddha muridnya banyak kan. Pernah dengar Magha Puja 1250 berkumpul. Bayangin banyaknya kayak apa. Ya kan? Bagaimana caranya Buddha memberikan khotbah? Waktu itu belum ada sound system. Belum ada kan? Tapi kerasnya volume yang diterima oleh masing-masing pendengar itu sama. Sama jelasnya itu. Itu salah satu kesaktian Buddha. Luar biasa. Enggak yang tadi kamu bilang, kita nggak usah kalau mau sakti, kita nggak usah nyari-nyari jauh-jauh. Nggak usah ke curug, nggak usah ke goa. Di dalam rumah pun kita bisa sakti. Asal tahu caranya. Tapi itu bukan yang saya mau dengan bermeditasi. Yang saya mau bermeditasi itu dari awal, dari muda, itu akan mencegah kita melenceng, jalurnya melenceng. Itu. Makanya saya seneng teman-teman mau hadir, mau rutin belajar Dhamma. Belajar Dhamma nggak usah jauh-jauh, nggak usah dalam-dalam, pelajarin aja diri sendiri. Pelajari diri sendiri. Cara satunya apa? Meditasi. Meditasi kita tahu diri sendiri. Gitu. Oh saya senangnya begini. Oh saya senangnya begitu. Makanya kapan ada ODM, kalau bisa yang muda semua. Yang muda semua. Kapan Meta? Iya. Boleh. Oh iya. Benar, apa yang kamu sampaikan itu benar. Karena eh, rata-rata umumnya itu sudah apa tadi? Iya,
Udah terkonsep seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus berusaha terus. Padahal ada satu yang menentukan kesuksesan kita. Tahu nggak apa? Ada satu yang menentukan kita benar-benar sukses atau enggak. Cuma satu-satunya itu. Bukan. Walaupun benar, tapi bukan itu. Hah? Kesadaran? Bukan juga. Hanya satu yang menentukan kita sukses atau enggak. Kalau belum karmanya, nggak bakalan. Tapi kalian tahu nggak? Karma baik kita bisa kita kondisikan. Itu caranya. Dengan cara kita bermeditasi, kita mengkondisikan karma baik kita berbuah tepat pada waktunya. Kalau saya ngomong begini, kelihatannya kan cuman omongan kecap ya. Semua kecap nomor 1. Kalian harus merasakan sendiri. Baru sadabala kalian muncul. Kalau enggak, wassalam. Beneran. Kekuatan-kekuatan itu harus muncul sendiri di dalam diri kalian, baru akan gitu. Mungkin bukan dibilang meditasi kali ya. Lu mau jadi orang sukses enggak? Gitu. Lu mau jadi orang kaya enggak? Nah, tapi kesannya ngawang-ngawang ya. Ngawang-ngawang. Kalau dibilang lu mau damai enggak? Gue udah damai sekarang, gue udah nyaman gitu. Susah memang. Tapi mau nggak mau kita harus coba. Tetap aja di sounding gitu. Kayak saya juga di Silaparamita, sebut merek. Saya juga di sana, yaitu udah sejak Bante mulai mengajarkan meditasi, itu udah mulai. Sampai sekarang kamu lihat sendiri di sana kayak apa. Tapi saya happy. Kenapa? Sekarang udah mulai ada beberapa yang ikut, yang rutin. Walaupun sedikit setengah memaksa, kayak gitu. Ya nggak masalah, saya bilang ikut aja dulu. Ya nggak masalah gitu. Makanya kalau bisa buat muda-mudi ya, diadain aja. Kita belajar sukses yuk gitu. Belajar sukses yuk gitu. Apa kalau mau tahu datang aja. Walaupun yang datang nanti cuma 1, 2, 3 orang, nggak masalah. Gitu. Tetap aja jalanin. Karena ya perjuangan ya seperti itu. Nggak bisa langsung wah banyak merebak kemana-mana gitu kan. Seperti talk show. Sulit. Hasilnya cuma bisa kita rasain sendiri. Itu. Makanya saya juga nggak tahu Meta ngundang apaan yang mau diomongin ya gitu. Saya cuma tahu ini doang. Dhamma dikit-dikit. Sutta nggak tahu sama sekali. Abhidhamma apalagi. Tapi dengan saya belajar meditasi dan melampaui 2 hambatan tadi, begitu pas orang ngomong Abhidhamma, gue udah pernah. Ini begini. Ntar kalau lu muncul begini, lu begini. Oh iya, gue tahu. Padahal saya nggak tahu teorinya. Tapi saya tahu itu apa. Itu yang penting. Mau jadi orang sukses, nggak usah belajar teori banyak-banyak. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang yang punya banyak usaha, nggak usah belajar teori banyak-banyak. Cukup yang penting-penting aja. Tapi yang penting gigih, disiplin, usaha terus. Tapi dengan cara yang benar, baik. Itu. Jangan melanggar sila. Harus terus lakukan dana. Dana mengkondisikan loh. Sebulan berapa kali dana? Seminggu sekali. Bagus. Ada lagi?
Wah lain kagak pernah dana. Wah parah. Parah nih. Parah nih. Dana itu harus tiap hari Meta. Dana itu harus tiap hari. Walaupun Rp1.000. Niatkan dengan niat yang tertinggi. Apa niat yang tertinggi? Sarah? Niat yang tertinggi untuk dana itu apa? Digunakan sama apa? Oh digunakan dengan benar, oke. Vira? Hah? Apa niat yang tadi apa sih bilangnya? Niat yang tertinggi untuk dana. Kita harus meniatkan apa yang tertinggi untuk dana? Keikhlasan, dikit lagi. Dikit lagi. Berbagi cinta kasih, agak jauh dikit. Hah? Kau udah ngasih emang, gimana sih? Hah? Sorry? Kemauan, malah lebih jauh lagi melenceng. Apa niat tertinggi dalam berdana? Oke. Melepas. Niatkan setiap kali kita berdana itu untuk melepas. Melepas apa? Iya, keterikatan. Melepaskan kemelekatan kita. Jadi itu harus dilakukan setiap hari. Sama halnya seperti kita makan. Makan tiap hari kan? Bisa sih nggak makan seminggu, bisa. Manusia itu kuat nggak makan 7 hari. Kuat nggak minum 3 hari. Lewat dari 3 hari, almarhum. Iya, benar. Jadi meta, dana, sila, samadhi itu harus dilakukan setiap hari. Kita harus bermeta tiap hari, kita harus dana tiap hari. Dana tiap hari nggak usah harus cari orang atau ke tempat wihara-wihara ya. Masukin nih rekening 1.000, ntar juga dia bingung. Kita niatin aja dulu sendiri di rumah. Nanti udah terkumpul baru boleh dikasihin. Jadi kan nggak ngeribetin pihak wihara juga. Gitu. Setiap hari itu yang jadi bekal kita, bekal kesuksesan kita. Lakukan tiap hari dari sekarang. Gitu. Ya caranya terserah masing-masing ya. Besarannya juga sesuai kemampuan masing-masing. Gitu. Yang penting tiap hari dan niatkan untuk apa? Saya berdana ini untuk melepaskan kemelekatan saya. Itu. Ya ini saya juga dapatnya nyomot-nyomot ya. Dari sini saya dengar, dari sana saya dengar. Setelah saya praktekin, oh iya benar. Terus dengar lagi dari senior-senior yang lebih kompeten. Oh gitu toh, oke. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman. Niatinnya itu. Dan pada saat kita melakukan meta, dana, sila, itu akan menopang meditasi kita. Pada saat kita meditasi aja, itu akan menopang meta, dana, sila kita. Otomatis pada saat kita bermeditasi vipassana, itu akan menimbulkan keinginan kita. Namanya bukan tanha ya. Keinginan yang terasosiasi dengan kebaikan itu bukan tanha. Tahu namanya apa Richard? Keinginan, bukan tanha, tapi dia berasosiasi dengan kebaikan. Namanya canda. Jadi kita boleh tuh berkeinginan untuk mencapai kesucian, boleh. Itu bukan tanha. Mereka ada yang nanya kan, itu bukannya tanha Bante gitu. Bukan, itu canda. Itu pun saya juga baru tahu beberapa tahun terakhir. Kita boleh berkeinginan itu. Kenapa tanha dibilangnya keinginan rendah?
Karena dengan melakukan itu akan membawa kita ke alam-alam rendah. Itu. Ya udah panjang sih ya. Kayak saya bilang bisa sampai jam 10. Cukup dulu kali. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Terkait tadi kesaktian, kita bermeditasi bukan untuk mencapai kesaktian. Ya, itu aja. Oh iya. Itu yang mau ditanyain. Benar saya juga nggak tahu abidama itu apa. Saya nggak tahu abidama itu apa. Tapi yang saya tahu, Buddha membabarkan abidama itu di alam dewa. Di alam dewa. Pembabaran dhamma di sana 16 kali kecepatannya dibandingkan di alam manusia. Dan Buddha membabarkan di sana selama 3 bulan. Mungkin saya nggak tahu apa itu abhidhamma. Tapi yang saya tahu isinya terkait dengan proses-proses pikiran kita. Gitu. Jadi ada beberapa tahapan sebelum menjadi sesuatu itu disebut karma. Ada beberapa tahapan sebelum kita melakukan ini. Gitu. Saya nggak tahu apa itu abhidhamma. Belum begitu jelas. Gitu. Tapi pada saat dia jelasin terkait ini. Oh iya, saya pernah alami itu. Gitu. Nanti kalau kamu begini, oh iya saya pernah alami itu. Jadi saya tahu. Gitu. Kalau teorinya, wah berat ya. Panjang, lebar, tinggi, wah dalam. Kalau saya belajar itu mungkin mumet kali, pusing. Tapi mendingan saya pakai tadi meta langsung praktek aja. Gitu. Karena begitu pas saya dengar ini, konsep, oh ini kayaknya ini nih. Itu udah mikir. Di dalam meditasi berwipasana, kita jangan mikir. Kita lihat, tahu, udah cukup. Itu aja. Karena yang mau kita murnikan, batin kita. Itu. Iya, nggak usah dipusingin. Nggak usah dipusingin, jalanin aja terus. Gitu. Seiringnya waktu nanti kita akan merasakan ini, merasakan itu. Ya udah cukup tahu. Kadang ada yang bilang juga, jangan deh, ntar pada takut. Ya ada penampakan kayak gitu. Tapi selama saya meditasi enggak sih, enggak. Itu cuma perasaan saya doang. Sampai saya waktu itu mau pengen tahu gimana sih rasanya meditasi di sini sampai jam 12 nggak tidur. Terus sampai besok pagi lagi. Wah ternyata nikmat banget. Saya ngatasin ketakutan saya sendiri. Gitu, enak. Dulu saya berpikiran, widih meditasi di tempat gelap, goa gitu kan, tutup, hitam semua. Sekarang saya mau coba. Bukannya mau nantang, tapi saya mau ngeliat lebih dalam lagi ke dalam batin saya. Gitu. Seru itu, seru.
Sampai begitu pas perhatiin, tek, loh kok kok gitu. Kok ini gak ada suara apa-apa gitu. Loh, tadi mana ya? Nggak ada. Oh, jangan ketarik. Nah, balik lagi ke badan. Tak 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 terus saya perhatiin tas. Oh ya, oke. Oke, saya tahu. Saya tahu. Artinya saya sadar. Karena apa artinya Buddha? Buddha artinya apa, teman-teman? Orang yang sadar. Kita menuju ke sana. Semakin kita tahu, kita menjadi Buddha. Sadar terus tiap saat. Itulah Buddha. Gitu. Gampang kan? Nah, coba belajar Abhidhamma, pusing. Saya juga pusing. Bukan artinya saya nyaranin jangan belajar ya. Mau belajar, belajar. Tapi kalau saya, ya cukup tahu sedikit aja. Gitu. Ya, thank you. Ada lagi? Cukup mengantukkan. Oke, kalau nggak ada, terima kasih udah mau dengar ocehan saya ya. Semoga semakin semangat. Namo Buddhaya.